Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar dasar Pixel Lab kali ini. Yang pertama kita buka aplikasinya, kemudian kita klik tanda tambah yang ada di pojok kiri atas ya. Kita lihat ada di pojok kanan ya, pojok kiri maksud saya. Ada teks ya. Itu untuk menambahkan teks pada layar kerja kita. Ya, kemudian kita tekan lagi ya. Nah, ini langsung stiker, itu menambahkan stiker, kemudian shapes ya. Jadi shapes itu untuk menambahkan ya sebuah objek seperti ini. Ya, dan banyak bentuknya, kita bisa klik saja di situ. Ada bulat ya, segitiga dan seterusnya. Ada bintang dan seterusnya. Kemudian kita next ya. Kemudian from gallery, yaitu untuk mengambil gambar atau objek di galeri kita ya. Contohnya kita ambil cari dulu ya. Kita ambil ini saja ya. Nah, ini kemudian kita checklist, akan otomatis bertambah ke lembar kerja kita. Tuh. Kemudian kita klik draw untuk membuat tulisan atau draw ya, coretan dan seterusnya. Tapi itu tidak terlalu dipakai nanti. Jadi ini saya akan jelaskan yang paling sering dipakai dalam mendesain sebuah poster. Itu jadi ada teks, kemudian ada shapes, kemudian ada from gallery atau kita mengambil gambar atau objek dari galeri kita. Nah, kita di sini bisa edit ya. Teksnya kita edit dengan menekan tombol edit tadi ya, tanda pensil. Kemudian kita coba tulis belajar desain poster Pixel Lab. Nah, dia akan berubah ya seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya, di sini kita lihat ada copy to from to back, yaitu untuk meletakkan apa posisinya, apakah dia di depan atau di belakang. Kemudian ada position ya, untuk mengatur posisi ya, kiri kanan atas bawah ya seperti itu. Kemudian ada relative position, itu ya untuk otomatis ya, posisinya mau di tengah-tengah, posisi seimbang tengah dan seterusnya. Ada size ya, ini untuk mengatur besar kecilnya font kita nanti. Kita checklist. Kemudian ada ya pengaturan seperti inilah. Kemudian ada color ya, kita bisa pilih, ada gradient, ada color itu hanya satu warna saja, sedangkan gradient itu adalah untuk warna gradient atau gradasi seperti itu. Jadi dua warna yang bercampur ya. Nah, ini tekstur ya, tekstur ini yang memasukkan gambar atau tekstur ke sebuah tulisan. Nah, kita bisa lihat di sini akan berubah. Kemudian opacity atau kejelasan ya, apakah kita akan perjelas atau tidak. Nah, itu dari situ pengaturannya. Rotation ya, kita tes rotation untuk memutar objek atau tulisan yang kita buat seperti itu. Kemudian ya mas itu nggak usah kita bahas dulu. Ini masuk di font ya, kita pilih font di sini, ada bawaan font, ada juga my font ya. Ini bawaan ini ya sudah ada di aplikasi, bisa kita pilih salah satunya saja sesuai kebutuhan. Nah, ini ada my font, itu font yang kita install ya. Nanti kita akan ajarkan cara menginstal font di Pixel Lab bagaimana supaya banyak fontnya yang keren-keren. Nah, seperti ini ya.
Kita atur saja sampai 2 baris. Next, di sini ada apa lagi? Style. Ya, style ini untuk apakah menebalkan, memeringkan, atau memberi garis bawah. Seperti itu ya. Jadi fungsinya itu seperti itu. Tapi jarang dipakai. Ya, kemudian next. Apa di sini tadi? Ya, ini toolsnya itu untuk membuat tulisan itu mengikuti apa istilahnya ya? Ya, arah dari apakah mau dilakukan ke bawah atau ke atas. Nah, seperti itulah. Kemudian ada link itu untuk mengatur rata ya, rata kiri, rata kanan, rata tengah, atau kemudian rata kiri kanan. Itu jadi just TV ya, gitu. Untuk mengatur rata paragraf. Kemudian ada splash ke samping ya. Nah, kita lihat akan berpisah secara bersamaan. Nah, ini ke bawah ya. Jadi sama fungsinya, kalau tadi ke samping, ini ke bawah atau ke atas. Nah, kemudian ada stroke ya, untuk memberi stroke atau garis pinggir. Kita atur saja di sini ketebalannya, ya, semua ada di sini ya, kita atur saja. Kemudian ada apa namanya ini, shadow ya. Jadi efek shadow itu memberi bayangan hitam ya, bayangan pada objek ya, terserah bayangan warna hitam, merah, sesuai kebutuhan saja. Nah, di sini inbox siapa ya? Nah, ini salah satu tools ya. Ya, kita acak-acak saja sesuai kebutuhan. Nanti kita akan ajarkan data yang jelas. Kita paham dulu basicnya ini. Next, ya kita hapus dulu apa namanya, teksturnya. Ya, kemudian kita warna jelas. Selanjutnya rotation apa ini? Kita buang saja dulu. Kemudian ya rotation 3D. Ya, itu untuk memberi efek 3D ya pada tulisan. Nah, seperti ini. Tinggal digeser saja sesuai kebutuhan kita. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kita yang akan inovatif sendiri. Yang jelas tujuannya basic ini atau dasar ini adalah memberikan pengetahuan kepada teman-teman tentang dasar tools dari Pixel Lab ini. Seperti itu. Ya, ini ya. Mudah sekali. Mudah saja. Next. Ya, ini efek apa namanya ya? Ya, termasuk bayangan, tapi dia posisinya di bawah tulisan. Nah, ya, kalau diumpamakan itu cahayanya ada di atas. Nah, ini dia adalah reflection ya. Jadi reflection atau cermin di bawah, seperti kalau kita berada di apa ya, di air ya. Ini kita punya bayangan. Nah, next untuk tool shapes ya. Nah, di sini ada delete, crop ya, copy, front, sama ya, sama fungsinya seperti tadi. Color ya, kita color di sini bisa beri warna, terserah kita mau green mau color ya. Kemudian sama tekstur ya, opacity ya, sama fungsinya.
kemudian setting ya untuk mengatur saturation dan lain-lain. Kemudian ada rotation dan seterusnya, sama disambung fungsinya semua dengan yang teks tadi. Next di tombol ya background ya. Jadi di sini adalah toolsnya untuk mengatur background ya, dimana kita mau jadikan background seperti apa. Misalnya kita kasih color, kemudian mau backgroundnya tidak punya transparan, di sini ada ukuran background ya. Jadi di sini adalah tempat mengaturnya ukuran background yang akan dihasilkan, desain yang akan dihasilkan nanti. Seperti ini misalnya kita mau bikin wallpaper HP, bisa 900 kali 1600 atau berbandingan 9 kali 16. Nah, di sini ada background yang disediakan oleh Pixel Lab. Nah, tinggal kita pilih saja ya. Kita pilih saja. Ini terbatas ya, ini terbatas. Nanti teman-teman akan dapatkan akses background itu ya di kelas ini juga tanpa batas, insyaallah banyak sekali backgroundnya, tenang saja. Nah, misalnya saya kasih masuk ini ya, itu di from gallery itu untuk mengambil background di galeri kita yang telah kita save atau download. Nah, sementara untuk efek-efek ini ya, ini tidak terlalu penting ya. Ini hanya untuk memberi sentuhan akhir kalau kita mau, tapi kalau tidak mau ya tidak ada masalah. Ya, seperti itu. Cukup tutorial dari saya. Semoga Anda paham dan bisa mempraktekannya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Saya Sardi Alfat, founder Design ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.